Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu lil imani munadiya wa ilal jannati hadiya wa ila siratihil mustaqim sa'iya wa an kulli munkarin nahiya. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita dari banyaknya hamba-hamba Allah yang tinggal di sekitar kita, tapi belum Allah gerakkan hati-hatinya. Hadirnya kita di sini Bapak Ibu sekalian, Allah pilih kita bukan karena kekayaan yang kita miliki, bukan pula karena kesehatan fisik yang kita miliki. Kenapa? Banyak di sana yang lebih sehat daripada kita, tapi nggak bisa untuk hadir ke rumah Allah. Bukan pula karena usia yang masih muda, karena banyak di sana yang lebih muda dari kita. Hari pertama taraweh udah gugur, belum jadi mulai udah kabur. Nah kita alhamdulillah Allah pilih. Gara-gara apa? Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahu alaihi di dalam kitab beliau Raudhatul Mushtaqin atau Raudhatul Muhibbin wa Jannatul Mushtaqin. Bapak Ibu sekalian, beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala al-mahabbata ila dhifri bil mahbubi sabila wa ja'ala ta'atahu wal khudu'a lahu ila sidqil mahabbati dalila. Allah pilih kita, kata beliau, karena apa? Sidqil mahabbati dalila. Ketaatan itu menjadi bukti atas benarnya cinta seseorang. Jadi Allah pilih kita di sini Bapak Ibu sekalian karena jujurnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya bagaimana? Di luar sana banyak yang bisa mengaku saya cinta sama Allah. Banyak yang mengaku saya cinta sama Allah, saya cinta sama Allah. Namun sebagaimana kata ulama, kullun yad'i wasalan bi Laila wa Laila la taqiru lahum bidzaka. Banyak orang yang mengaku cinta sama Laila, namun Laila tidak mengaku atas cintanya. Banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah, namun Allah tidak mengakui kecintaan mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang benar cintanya sama Allah, dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqamah hatta nalqa rabbana, sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tarawih ini sebagaimana dalam bahasa berasal dari kata at-tarwih, istirahat sebenarnya. Jadi salat itu Bapak Ibu sekalian, Allah jadikan sebagai tempat untuk istirahat seorang hamba. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menggali parit untuk perang? Perang apa namanya Bapak Ibu sekalian? Perang apa yang menggunakan strategi parit? Perang Khandaq, masya Allah. Perang Khandaq. Lagi puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perutnya diikat dengan batu-batuan agar tidak terasa laparnya. Beliau menggali parit. Bapak Ibu sekalian, jangan dikira menggali tanah di Arab itu seperti menggali tanah di kita. Tidak. Mungkin di bagian atasnya pasir, di bagian bawahnya batu. Di Arab kita merasakan langsung. Di Arab sana kalau mau gali kuburan itu nggak pakai cangkul Bapak Ibu sekalian. Dicangkul, cangkulnya patah. Pakai apa? Pakai bor tanah. Bor untuk ngancurin aspal. Pakai itu. Bayangkan saking kerasnya tanah di sana. Tapi ketika itu Rasulullah turun tangan ikut nyangkul. Bayangkan. Kemudian ketika sudah sangat-sangat lelah rasanya, dia bilang ke Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Istirahatkan kami dengan salat. Dengan salat inilah hati seorang mukmin menjadi tenang. Maka sangat aneh ketika ada orang yang merasa butuh istirahat dari salat. Bayangkan.
Kalau Rasulullah mencari istirahat dengan sholat. Kalau dia butuh istirahat dari sholat dia, lamu bana imam membaca ayat. Yuk sabanta mencari jam. Yolah lamu rasanya. Apalagi imamnya kalau membaca surat apa? Mulai An-Naba dibacanya. Kalau nampaknya, yuk jam sabale sudahnya loh. Akhirnya apa? Merasa lelah dari ibadah. Maka Bapak Ibu sekalian, perkara tarawih bukan tentang perkara siapa yang pertama kali datang, tapi tentang siapa yang bertahan sampai akhir. Tuh, ini seperti kisah-kisah cinta ketika muda dulu Pak. Bukan tentang siapa yang pertama kali datang, tapi siapa yang sampai akhir mau bertahan. Itu dia tarawih. Kenapa? Karena dijanjikan oleh Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang beribadah salat di bulan Ramadan, mengisi malam-malamnya dengan salat malam, mengisi siang-siangnya dengan banyak sujud dan rukuk. Apa kata Allah? Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Bapak Ibu sekalian, kenikmatan yang besar ketika kita masih Allah izinkan hadir di sini bersama kita, masih banyak melihat di lampau-lampau sana, di luar sana banyak orang-orang yang mengaku beriman namun tidak Allah gerakkan hatinya untuk berlomba dalam kebaikan. Kenikmatan yang besar ketika kita termasuk di antara orang-orang yang Allah pilih untuk hadir di sini. Kenapa? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kamu itu berkehendak kecuali karena Allah yang menghendakinya. Kehendak kita, keinginan kita untuk hadir di rumah Allah ini karena Allah yang gerakkan kita. Bapak Ibu sekalian, kajian kita hari ini merupakan yu'tabar termasuk di antara bentuk keluh kesah kita nih Bapak Ibu sekalian. Keluh kesah bagaimana? Daerah kita Sumatera Barat dahulu, apalagi Indonesia, terkenal dengan ulama-ulama yang sangat-sangat masyhur, baik di Asia, baik di antara kalangan Indonesia sendiri, ataupun bahkan di kalangan ulama Arab Saudi, ulama Yaman, ulama Mesir, ulama Afrika, bahkan di antara seluruh dunia, Indonesia termasuk yang paling masyhur, yang paling terkenal. Bagaimana tidak? Pertama, kalau kita mau kaji-kaji Bapak Ibu sekalian, terkadang kalau kita cek orang Indonesia pertama yang bisa menjadi imam di Masjid Nabawi, siapa namanya Bapak Ibu sekalian? Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu orang Minang. Kita juga pernah menemukan sebuah kitab karangan ulama Minangkabau di Yaman. Nama beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Orang asli Bukit Tinggi. Beliau punya kitab Bughiyatul Mushtaq fi Syarhil Luma' li Ibni Ishaq. Kitab besar berbicara tentang usul fikih. Kalibernya bukan kaliber kacang-kacang istilahnya. Bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu sekalian. Ini kitab Masya Allah isinya. Kita punya di rumah. Memang Masya Allah isinya. Istilahnya bukan kitab dasar-dasar. Ini kitab tinggi. Luma' itu sudah kitab tinggi. Ini syarah Luma' yang beliau bahas. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Minangkabau itu baru daerah Minang. Belum lagi ada di sana namanya Buya Hamka. Di kita ada namanya Syekh Abbas Abdullah, ada Syekh Mustafa Abdullah, banyak di kita ulama-ulama besar. Di Jawa ada nggak ada? Namanya siapa? Syekh Muhammad atau Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Juga kita temukan kitab beliau di Yaman. Nama kitabnya Kashifatus Saja fi Syarhi Safinatin Najah. Kitab tentang fikih mazhab Syafi'i. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Sebegitu terkenalnya ulama-ulama Minangkabau, ulama Indonesia, sampai kitab-kitabnya ditemukan dengan mudah di Jazirah Arab. Bayangkan.
namun yang sayang 1000 kali sayang Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan masa itu telah berlalu. Kenapa? Minangkabau yang dahulunya menerbitkan banyak ulama, sekarang menjadi pencetak penyumbang terbesar LGBT di daerah Sumatera. Bayangkan, apa LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Banyak pecinta sesama jenis di Minangkabau. Banyak laki-laki yang ganti kelamin menjadi perempuan. Di mana? Di Minangkabau. Bahkan ketika kita lihat survei, Minangkabau termasuk 4 dari 5 daerah Indonesia yang paling banyak menyumbang LGBT. Wa'iyadzubillah. Yang pertama kali di mana? Cianjur. Maka ini Bapak Ibu sekalian, suatu kemirisan. Ketika zaman-zaman emas itu sudah berlalu. Dahulu Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama Arab belajarnya ke Ajam, ke orang-orang asing. Ulama-ulama Arab, orang Arab ngambil ilmu dari orang-orang asing, di antaranya orang Indonesia. Banyak orang-orang Arab yang ngambil ilmu dahulu dari ulama-ulama asal Eropa. Percaya enggak kira-kira? Ada enggak ulama dari Eropa? Ada enggak Bapak Ibu sekalian? Jarang kita yang tahu bahwasanya di Eropa banyak ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, ulama tafsir. Orang mana Bapak Ibu sekalian? Imam Al-Qurtubi, orang mana kira-kira Pak? Dari Cordoba. Qurtubi asal katanya Cordoba. Di mana Cordoba? Spanyol. Bayangkan, dari Spanyol ulama tafsir besar Imam Al-Qurtubi, yang kitabnya masih kita pelajari sampai sekarang. Sekitar ada lebih dari 12 jilid kitabnya. Tafsir Al-Qurtubi, Masya Allah. Orang Spanyol asli. Ada lagi di sana ulama, namanya ulama dari bidang nahu dan sorof, namanya Imam Ibnu Malik. Mungkin sebagian kita asing dengan nama Ibnu Malik. Namun kalau pelajar-pelajar baik di Indonesia ataupun Arab, tidak dikatakan ia pendekar nahu sorof, kecuali dia pernah mempelajari kitab Alfiyah Ibnu Malik. 1000 bait yang berisikan tentang nahu dan sorof. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi mustakbirina syarafa. 1000 bait tentang nahu dan sorof. Orang mana yang nulis? Orang Andalusia. Di mana Andalusia Bapak Ibu sekalian? Di mana Andalusia Pak? Andalas. Bukan Andalas. Andalusia bukan Andalas Pak. Spanyol. Andalusia Spanyol. Ternyata ulama nahu dan sorof dari Spanyol. Banyak ulama-ulama dari Eropa ternyata. Itu pertama tadi ulama tafsir. Silakan Bapak-bapak coba lihatannya. Siapa ulama tafsir dari Eropa Pak? Siapa ulama tafsir dari Eropa? Apa-apa dahulu? Tidak tahu Pak. Siapa namanya Pak? Ibu-ibu, siapa namanya Ibu? Imam Al-Qurtubi, Masya Allah. Dari mana Pak Bu? Dari Spanyol, dari Cordoba, Masya Allah. Yang kedua, ulama nahu dan sorof, ulama bahasa Arab. Siapa namanya Pak? Ibnu Malik. Orang mana Pak Bu? Orang Spanyol juga baru, Andalusia, bukan Andalas ya. Sebagian orang memaknai Andalusia orang Andalas berarti. Enggak. Andalusia Spanyol. Ada lagi di sana ulama hadis. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada namanya Ashabus Sunan. 6 orang ulama pengarang kitab-kitab hadis. Yang pertama siapa Pak Bu? Imam Al-Bukhari. Orang mana beliau Pak Bu? Orang mana Imam Al-Bukhari Pak? Dari Bukhara. Di mana Bukhara? Rusia. Ulama hadis berasal dari Rusia. Itu Imam Al-Bukhari. Beliau punya murid namanya Imam Muslim Ibnu Hajjaj. Dari mana beliau Pak Bu? Dari Khurasan. Khurasan masih dekat-dekat daerah Rusia juga. Antara Rusia dengan India. Ada lagi namanya Imam Ibnu Majah. Dari mana beliau? Persia. Ada namanya Imam An-Nasai. Juga bukan orang Arab. Ada namanya Imam Abu Daud. Dari mana? Sijistan. Masih daerah Rusia.
Ada lagi namanya Imam At-Tirmidzi dari Turmud, masih daerah Rusia. Bayangkan banyak ulama hadis dari Rusia. Nah, pertanyaannya sekarang, kemana ulama-ulama besar dari Eropa, Rusia, bahkan Indonesia, kemana mereka? Istilahnya Indonesia sekarang, kalau dahulu Indonesia banyak, apalagi Sumatera Barat, termasuk daerah penyumbang terbesar mahasiswa yang belajar ke Timur Tengah. Kalau sekarang pemuda-pemudanya banyak yang jadi PLN. Apa Bu PLN? Pemadek Labuah Nagori. Pemadek Labuah Nagori. Kanan kiri bolak-balik putar-putar, nggak ada ketentuan, nggak ada tujuan. Makanya jarang sekali kita dengar sekarang orang Minangkabau jadi ulama, orang Minangkabau jadi orang besar, jadi ini jadi itu. Kenapa penyebabnya? Karena budaya membaca, mengkaji kitab kuning udah hilang di kita. Kalau dahulu ada istilahnya kembali ke surau. Kenapa dibuat kembali ke surau? Karena ada buyanya di surau. Karena ada buya di surau, sehingga anak-anak disuruh kembali ke surau. Kalau sekarang suraunya udah nggak ada buyanya. Jadi anak-anak pun kalau seandainya ke surau nggak ada yang ngajarin. Sekarang banyak ustadz-ustadz yang sibuk ngajar di sekolah. Di sini alhamdulillah masih ada yang ngajar ngaji. Di sebagian tempat nggak ada satupun guru yang mau ngajarin Al-Quran, tahsin dan selebihnya. Rugi kita, sedih kita melihatnya. Makanya kita juga harus punya slogan tambahan, apa itu? Buya kembali surau. Buyanya harus kembali surau. Itu perlu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sibuk kembali ke surau, buyanya nggak ada. Mau ngapain anak-anak? Kita harus punya slogan tambahan, kembali surau. Itu dia. Agar apa? Agar jangan sampai Minangkabau ini sebagai tempatnya maksiat. Kita sangat miris sekali Bapak Ibu sekalian ketika mendengar ternyata daerah yang dahulu banyak melahirkan ulama sekarang menjadi sarang homoseksual, sarang penyuka sesama jenis. Takut kita Bapak Ibu sekalian. Kita takut daerah Minangkabau Allah balikkan sebagaimana Allah balikkan kaumnya Nabi Lut. Takut kita. Jangan sampai datang masa-masa itu terjadi seperti yang di Cianjur baru tersadar. Jangan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa ditambah kecintaan anak-anak kita terhadap mempelajari agama. Suruh mereka, anaknya pintar, jangan disuruh belajar ini, belajar itu, tapi lupa belajar Al-Quran. Anak kalau pintar disuruh hafal Quran, disuruh fokus pada agama. Itu dia yang kita minta. Agar apa? Agar ulama gak kekurangan dari Minangkabau. Sedangkan negeri kita sekarang banyak buya, tapi gak pandai yang namanya bahasa Arab, gak pandai namanya baca kitab. Sedangkan dahulu ulama mengatakan mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib tidak bisa ditemukan, didapatkan kecuali dengannya, maka hukumnya wajib. Kira-kira apa hukum belajar agama Bapak Ibu sekalian? Apa hukumnya belajar agama Islam? Wajib. Kira-kira bisa tak belajar agama Islam tanpa bahasa Arab? Tidak bisa. Maka hukum belajar bahasa Arab wajib. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Maka ini tadbih, teguran. Kalau ada buya-buya yang pandai baca kitab, alhamdulillah, hendaknya mereka kembali basurau, ajarkan anak-anak baca kitab. Ajarkan anak-anak nahu sorof. Ajarkan anak-anak mengkaji kitab kuning. Tapi kalau masih ada buya yang belum bisa, hendaknya sama-sama kita belajar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Ini teguran bagi kita dan bagi yang lainnya. Gak ada yang namanya al-istihya, rasa malu dalam perkara agama. Ini terus terang terkadang yang menjadikan kualitas anak-anak kita menurun dalam mempelajari agama, tidak lain dan tidak bukan karena kualitas pengajarnya yang turun. Banyak sekarang pengajar, katanya pengajar agama tapi nggak paham agama. Katanya pengajar fikih tapi nggak paham fikih. Nggak pernah paham apa itu tarkul mafasid aula min jilbil masalih, kaidah-kaidah fikih.
meninggalkan perkara kemudaratan lebih diutamakan dari mendatangkan manfaat dan kaidah-kaidah selanjutnya. Gak paham mereka, tapi berani buka majelis fatwa masalah fikih. Ini yang kita takutkan Bapak sekalian. Kalau bisa kita perbaiki kualitas guru-guru kita agar anak-anak kita pun berkualitas. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah keluh kesah kita sebenarnya. Kajian kali ini kajian tentang keluh kesah agar jangan sampai Minangkabau hilang, Minangnya tinggal kabaunya. Masya Allah. Minangkabau hilang, Minangnya tinggal kabaunya. Itu yang kita takutkan. Tetaplah menjadi orang Minangkabau, tetaplah menjadi muslim yang taat, sehingga bisa melahirkan dari anak keturunan kita ulama-ulama besar, pengganti Syekh Ahmad Katsir Al-Minangkabawi, pengganti Imam Syafi'i, pengganti Imam Ahmad bin Hanbal, pengganti Imam Malik bin Anas, pengganti Abu Hanifah rahmatullahu alaihim, berasal dari daerah kita Tanjung Jati. Itu yang kita inginkan. Semoga nanti lahir orang-orang besar dari daerah kita. Amin. Mungkin ini bisa kita kaji Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kata ulama, idza qala al-umur fasyaitan ya'khudh waqt. Ketika sudah terlalu panjang kajian, setan ngambil tempat. Kan tua apa-apa. Nah, adalah. Dan untuk kajian kita ya Pak Bu. Di kurang kita mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.